Saya selalu percaya ada rezeki ya dalam pekerjaan dan itu adalah prinsip yang saya pegang. Saya kalau nge-hire orang, terutama sales, saya akan lihat dalam masa probation ini dia mendatangkan rezeki apa enggak. Kita semua itu mendatangkan rezeki. Sebenarnya bukan cuma skills yang bisa membuat seseorang itu akan achieve target. Saya cukup sering ketemu sama orang-orang di zaman saya jadi sales yang bisa segala hal. Bahasa asing bisa, leadership jangan tanya, kemudian kemampuan sales jangan tanya, public speaking they own it, tapi numbers-nya tetap tidak bagus. Ya salah di mana? Di rezekinya. Seumur hidup kamu akan melakukan profesi sebagai sales nggak? Iya, saya akan jadi sales seumur hidup saya. Karena membantu. Karena saya terus membantu kan. Iya sih. Mas tahu kan bahwa edukasi ini adalah salah satu senjata terkuat untuk membangun suatu bangsa kan? Nah, betul. Nelson Mandela sendiri bilang, education adalah the best weapon untuk mengatasi kemiskinan, kemelaratan. Jadi saya merasa saya sudah ada di track yang benar untuk membantu menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Indonesia dengan cara saya, yaitu memotivasi anak-anak Indonesia untuk aware dengan bahasa asing, dengan pendidikan. Gak usah mimpi kerja di luar negeri kalau kamu sekolah males-malesan gitu loh. Jadi investasi pertama kamu dalam hidup adalah pendidikan. Oke, selamat datang Pak Lamhot sebagai revenue consultant ya. Oke, Pak Lamhot kan banyak sekali orang-orang tuh yang stigma negatif ya terkait project atau pekerjaan yang sifatnya judulnya tuh sales. Nah, gimana sih menurut Pak Lamhot? Dan sebelum dibahas lebih lanjut nih, Pak Lamhot, boleh dong diceritain dulu asal-muasalnya Pak Lamhot itu kan katanya dari Papua ya, dan bisa berkarir di Jakarta loh. Nah, itu gimana tuh? Itu kan jauh-jauh tuh bisa ke Jakarta dan sekarang karirnya bagus banget untuk di bidang edukasi ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih Mas Ilman. Ya, nama saya Lamhot Huta Barat. Saya saat ini bekerja sebagai revenue consultant. Saya memulai karir saya di dunia edukasi itu kurang lebihnya 11 tahun yang lalu. Kalau untuk pendidikan, saya dulu kuliahnya di Universitas Diponegoro, jurusan ilmu ekonomi. Yep, sempat kerja sebagai finance, and then suddenly saya tidak secara direncanakan masuk ke dunia sales. Yep. Seperti yang saya sampaikan, saya tidak merencanakan, ternyata udah 11 tahun. Ya, nggak berasa ya, ternyata dunia yang tidak saya sukai awalnya malah justru jadi dunia yang saya cintai. Kenapa bisa awal mulanya bisa dicintai nih? Waktu itu saya job fair ya, saya ikut job fair di Balai Kartini, September atau Agustus 2014. Saya tidak mencari pekerjaan sebenarnya, karena saya baru nyampe dari Papua di Jakarta. Saya menemani teman saya sebenarnya. Tuh? Jadi dia yang mau nyari kerjaan. Kemudian saya ngelihat ada stand-nya salah satu industri pendidikan, and then saya tertarik untuk datang ke sana. Kemudian saya punya sedikit kesempatan buat berbincang-bincang dan kemudian mereka bilang coba aja apply di dunia pendidikan. Terus saya pada saat itu mikir jadi apa gitu kan, jadi guru gitu kan, saya mau jadi guru gitu kan, jadi kecil gitu. Terus kemudian akhirnya saya coba, ya udahlah coba dulu lah daripada nganggur kan. Singkat ceritanya 4 hari kemudian saya langsung dapat panggilan. Sangat cepat banget ya untuk ukuran Jakarta, dari orang kampung lagi pindah ke Jakarta kan. Akhirnya saya keterima. Saya sempat waktu itu mikir gini, ini sebenarnya kerjanya apa ya gitu. Title-nya kan educational consultant ya. So I was thinking like in konsultan, berarti tugasnya cuman berkonsultasi gitu kan. Saya tanda tangan kontraknya, kemudian saya ngelihat ada angka-angka. Apa tuh? Target. Jadi sales tuh sama dengan target. Jadi mau namanya business development ya, mau namanya account manager, sama aja gue target gitu kan. Saya lihat targetnya, wah kayaknya ini susah nih dicapai. Tapi saya pada saat itu mikir daripada nganggur, karena gajinya lumayan pada saat itu kan. Ya udah akhirnya saya kerjakan, dan singkat ceritanya saya hasil 3 bulan pertama. So saya lulus probation ya kan. Pada saat itu jujur cuma untuk duit aja sih. Karena ya saya tidak terlalu mencintai pekerjaan itu. Tapi karena saya butuh duit ya udahlah gitu kan. Tapi setelah saya kerja 6 bulan, saya akhirnya menemukan sisi lain dari dunia sales, dan akhirnya itu yang membuat saya jatuh cinta sama dunia sales. Ini menarik. Nah, ini kan banyak orang tuh stigmanya negatif nih terhadap sales ya. Wah, kalau apa-apa ini pasti jualan. Nah, menurut Pak Lamhot nih, stigma apa sih yang menurut Pak Lamhot ketika sudah jadi sales tuh, itu tuh ya salah lah gitu.
menurut umum tuh? Sebenarnya orang itu identik sales itu pemaksa ya. Masnya kan pasti pernah kan ngalamin di mana masnya ke mall terus kemudian ada mbak-mbak nawarin kartu kredit, mas bilang nanti dulu nggak mau, terus kemudian mereka ngejar sampai ke lantai iya. 2 demi koper. Mana ada free koper nih segala macam. Padahal kan the point kita bukan jualan koper kan, Ya. tapi jualan kartu kredit. Nah itu adalah salah satu stigma sales yang jelek di mata customer karena kita bukan menawarkan value dari produknya, tapi kita menawarkan bonus-bonusnya. Oke. Seharusnya kan kita nawarin kenapa kamu harus beli produk saya, Ya. bukan kalau kamu beli produk saya kamu dapat sesuatu. Oh. Itu sebenarnya stigma yang jelek. Oke, jadi sebenarnya value-nya itu yang harus Value-nya yang harusnya ditonjolkan sama sales. Kalau kita udah tahu bahwa customer kita ini akan beli produk kita, value-nya cocok, dia pasti akan beli. Dia nggak peduli produknya bonusnya apa, dia nggak peduli harganya, dia akan beli karena dia cocok dengan value yang kita tawarkan. Oke, itu berarti skill yang harus benar-benar nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya. Yes. Oke, nah ini kira-kira Kak sebagai sales itu berkontribusi besar nggak sih buat perusahaan lah gitu? Banget dong. Gimana Kita tuh? kan garda terdepan. Emang mau gaji kamu pakai apa kalau nggak ada sales? Iya sih bener ya. Kalian mau bayar pakai apa kalau nggak ada sales? Gitu kan? Oke. Ibaratnya kalau simpelnya itu marketing itu kan bakar-bakar duit ya. Oh iya, betul. Branding, campaign itu kan ngeluarin duit ya. Betul. Pasang iklan billboard itu bayar gitu kan. Tapi menghasilkan duit nggak? Belum. Yes. Nah, kami ini sebagai garda terdepan untuk memproduksi uang lah buat company. Oke. Company ini tetap eksis. So kalau dibilang penting ya, of course. Tapi kami tidak pernah merasa bahwa kami jauh lebih penting dibanding departemen lain ya. Semua Oke. saling berhubungan lah. Tapi kalau dibilang sales itu penting ya, of course penting. Tapi kan ada beberapa case nih ya. Wah, kalau saya merasa sombong. Iya. Saya revenue saya bisa setengah M bisa semua. Iya. Itu gara-gara gue. Nah, menurut Talamhot gimana nih? Kalau itu sih lebih ke personality ya. Ah, oke. Gitu. Karena biasanya orang sukses itu sombong kan. Biasanya. Gitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa sukses tapi tetap rendah hati lah. Oke. Ya, kita jangan pernah merasa kita lebih baik dari orang lain atau kita paling berpengaruh dalam hidup ini. Semua kan punya peranan masing-masing kan. Oke. Ada kita yang ngobrol seperti ini, ada orang di belakang layar. So, everyone takes their own part Oke. lah. Jadi memang nggak kerja sendirian lah ya. Yes. Oke, nah kalau untuk menjadi sales kan gampang nggak sih dan bisa semua orang nggak sih untuk jadi sales? Sales itu ada dua. Oke, dua. Pertama, sales yang sukses sama sales yang nggak sukses. Ini kan berbeda. Oke. Kalau ditanya sales sukses, apakah semua orang bisa? Ya nggak bisa. Ada karakter-karakter orang yang memang tidak bisa jadi sales. Tapi kalau dibilang sales yang tidak sukses, ya semua orang bisa. Kamu bisa jadi sales, tapi sukses kan? Kalau yang sukses itu ada kriterianya, tentunya pastinya. Jadi semua itu peluang ada untuk jadi sales. Yes, peluang ada. Tapi bisa sukses atau enggak tergantung ya. Tergantung. Kan maunya jadi sukses dong. Iya. Kalau cuma numpang lewat doang buat apa? Iya, Kan gitu. Oke, nah untuk bisa sukses gimana tuh? Yang pasti sales itu nggak boleh mudah patah semangat ya. Oke. Terus kedua, harus percaya sama diri sendiri. Itu penting. Kenapa? Karena ada kala di mana ketika kamu nggak on track dengan numbers, leader kamu mungkin akan tidak percaya sama kamu. Ibaratnya semua komitmen kamu itu dianggap tidak bisa dipegang omongan kamu. Ya. Ketika leader kamu nggak percaya sama kamu, ketika top management nggak percaya sama kamu tuh akan drop pastinya. Kepercayaan diri kamu akan hilang dan itulah kalau bahasa anak sekarang bilangnya demotivated ya. Saya lagi males nih kerja, lagi feel demotivated banget gitu. Kenapa? Karena atasan saya tuh nggak menunjukkan respect sama saya. Kayaknya saya tuh nggak dipercaya gitu. Jadi percaya sama diri sendiri, memiliki kepercayaan sama diri sendiri itu penting di dunia sales. Sifat yang pantang menyerah itu diikuti dengan ketika orang tidak percaya kamu akan hit target, kamu tetap percaya sama diri kamu sendiri. Dan one day, atas kamu bilang, wah, congrats, kamu menjadi sales terbaik. Padahal dia sempat meragukan kamu. Apa yang bisa bikin itu berubah? Apakah kan faktor keberuntungan atau faktor skill? Usaha pastinya. Oke. Ya kan nggak adil kalau kita nggak ngapa-ngapain terus kita hit target kan. Tuhan aja kan ngatur, maksudnya manusia juga harus berjuang dong. Jangan cuma mau, kamu nggak follow up, kamu nggak jualan, nggak presentasi, tapi closing datang dari mana kan nggak mungkin. Jadi usaha itu penting, skill penting, usaha juga penting. Nah, kalau kan ada beberapa orang kan yang jualan apa sales itu di stigma itu kan jualan produk itu di kayak ya ada yang di mall-mall ada Yeah. yang itu kan cuma nawarin aja Yeah. atau kan di pinggir jalan tuh kan Yeah. ada yang ini brosurnya ini Kak Yeah. tanda tangan dulu atau apa dulu. Nah, apakah sales itu harus seperti itu atau Kak menurut Pak Lamot ada yang lebih besar atau yang lebih bagus lagi? Kalau soal approaching sebenarnya bagaimanapun caranya, yang penting pokoknya segala sesuatu dilakukan dengan bijaksana ya. Oke. Saya pikir salah satu
cara approaching customer dengan ke jalan raya itu adalah salah satu jemput bola ya kalau di bahasa marketing bilangnya. Kita nggak bisa nunggu terus gitu loh. Beratnya kelas restoran-restoran mahal ya, kalau saya flashback ke awal COVID, saya ingat banget itu orang nggak ke mall. Karena pemerintah mengatur peraturan nggak boleh ke mall kan, distancing area lah segala macam. Tapi resto-resto ini gimana mau bertahan kalau mereka tidak berkreasi dalam hal marketing atau salesnya. Akhirnya pegawai-pegawainya itu datang ke perumahan-perumahan, nawarin gitu. Dan itu tidak ada yang salah sih sebenarnya. Jadi nggak ada istilah dalam dunia sales itu ini sales yang elegan, ini yang nggak elegan. The point adalah kita mau jualan sih. Bagaimanapun caranya, yang penting pokoknya kita tidak merugikan customer saja. Mau kita jemput bola atau kita nunggu aja sampai customernya datang, itu nggak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya itu lebih ke strategi lah ya. Benar. Oke, yang penting skillnya itu benar-benar tepat digunakannya ya. Benar. Oke, jangan sampai benar-benar maksa-maksa gitu ya. Ya benar. Dan maksa dong. Banyak sekali sih, saya juga banyak mungkin yang belum dapat belajar ya, belajar ilmunya sales atau bagaimana, itu tuh bener-bener maksa, ini beli yo ini sampai ke disodorkan barangnya. Nah, itu mungkin belum teredukasi ya. Nah, oke, mungkin Pak Ahmad nanti ke depannya bisa mulai edukasi ya. Jangan sampai diblok sama customer gara-gara kamu sering nelpon ya. Oh, itu juga ada pernah. Artinya nggak ada limit buat nelpon customer, tapi kalau mereka udah di limit yang kesel, gampang tinggal ngeblok kan. Dan then waktu telepon lagi, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Padahal kamu udah sama. Nah, ini ngomong masa blokan itu kan pasti kalau itu kan ngejar target, ngejar closingan. Nah, gimana sih biar kita itu sebagai sales ya, terutama untuk orang-orang yang baru awam lah ya, baru jual sales, gimana sih biar ya kita itu jualan, target kita closing tercapai, tapi nggak bikin customer juga risih gitu. Nah, gimana tuh caranya? Perlu yang namanya customer analysis. Kamu harus tahu siapa yang kamu tuju. Kamu nggak mungkin nawarin obat batuk ke orang yang sakit demam kan? Kamu nggak mungkin nawarin, ini kan Otkar nih, kamu nggak mungkin nawarin paket Jerman ke orang yang mau belajar bahasa Mandarin. Ya berarti kamu harus tahu dulu customer analysis kamu. Kamu harus analisa. Sekarang itu zaman canggih banget mas. Kita bisa analisis customer kita dari LinkedIn, kita bisa analisis mereka dari sosial media. Bahkan kalau kita ke sosial media pekerja, LinkedIn itu kan udah paling gampang ya. Kita tahu title dia siapa, pengalaman dia siapa. Kamu harus tahu kamu berbicara dengan siapa. Jadi nggak sembarangan, pastinya treatment ke orang tuh beda. Kamu bicara sama bapak-bapak yang udah umur 50 dan title-nya udah direktur dengan anak-anak kuliah kan tidak sama. Nah, dan ada get contact juga, kamu bisa tahu historicalnya dia. So, sekarang itu gampang sebenarnya kalau mau customer analysis. Cuman ya memang harus modal ya. Ya berbayar ya. Jangan kan bayar. Terus kemudian LinkedIn Premium juga bayar lumayan gitu. Ya berarti masnya mau mancing dapat ikan tuna pakai cacing ya nggak akan mau kan. Ya harus pakai daging ayam dong. Oh iya, benar, berarti pancingannya harus benar ya. Benar. Oke, nah ini masalah pancingan-pancingan ini kira-kira biar kita tuh tahu ini kebutuhan customer itu kan kita masih ini kan udah tahu nih profilnya. Biar kita kita kasih ini tuh ini bakal disangkut nih, bakal dimakan nih gitu. Gimana tuh? Yang paling penting sebenarnya sih historical ya. Kita tuh kan kadang-kadang lupa ya menanyakan kayak tujuan mereka belajar apa, kemudian mereka pernah beli produk ini atau enggak, itu kan antara masa lalu dengan masa yang akan datang ya. Artinya kenapa seseorang yang pernah belajar bahasa Jerman di masa lalu tiba-tiba pingin belajar lagi di masa yang akan sekarang, dan pengaruhnya untuk masa depan mereka apa? Orang yang tidak pernah belajar bahasa Jerman tiba-tiba pingin belajar bahasa Jerman, kenapa? Misalnya contohnya kan lagi tren nih, kabur aja dulu tuh. Nah, ternyata mereka FOMO nih, cuma ngikutin doang ke sini. Terus ketika mereka belajar, apakah mereka belajar ada hasilnya apa enggak? Jadi kadang-kadang itu kita perlu mendalami lebih lanjut tujuan orang itu membeli produk kita apa. Nah kadang sales ini kan cuman jual, tawarkan, laku ya syukur, nggak laku ya paksa, kalau nggak laku ya cari yang lain gitu. Jadi mereka nggak benar-benar tahu bagaimana caranya flow menawarkan produk ke customer. Emang ada tahapannya ya? Ada tahapannya. Oke, dari apa aja tuh mulai tahapan pertama? Pertama itu profiling udah pasti. Jadi kita harus profiling customer, kita tahu lawan bicara kita siapa, kita tahu daya beli customer kita ada apa enggak, kan nggak lucu. Dari mana? Dari rumahnya di mana. Oh, gitu. Teleponnya maaf ya, misalnya 0811. Itu ngaruh juga. ya. Kuliahnya di mana? Misalnya kuliahnya di swasta tapi swasta yang mahal, ya berarti kan SPP-nya mahal. Atau mungkin dia kerjanya di mana? Mungkin agak nggak etis ya nanya orang kerjanya di mana gitu kan. Mungkin kita bisa coba dengan
bergerak di bidang apa pekerjaannya. Misalnya dia bilang saya pengusaha, ya udah kita nggak perlu nakar usahanya kecil atau besar. Yang namanya pengusaha pasti duitnya lebih tidak terbatas kan. Itu kita menakar customer kita. Jadi kalau masnya tanya sama saya tinggal di mana, saya bilang di Menteng, kan nggak mungkin saya di Menteng tidak punya duit kan. Ya mungkin saya di Menteng kalau di kolong jembatan ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya saya bilang saya di Menteng, saya di Jalan Cendana. Very clear kan? Iya sih. Berarti kayak ilmu skill intelijennya ada juga ya? Oh iya dong. Sales itu harus punya bakat bin ya. Oh, oke. Nah, berarti udah profile udah dapat, kemudian semuanya kayak profilnya sudah dapat. Nah, berarti tinggal siapkan. Kita cari kebutuhannya. Kebutuhan customer kamu dengan produk kamu harus sejalan. Jadi Kalau ada yang bilang, "Wah, ini kemahalan, ini nggak cocok." Nah, kalau gimana? mahal itu relatif ya Mas Oke. ya. Misalnya gini, tempe goreng di PI ini satu bijinya misalnya satu slice ya, 5.000. Untuk ukuran PI itu kan nggak mahal. Iya. Tapi kalau 5.000 di Bekasi, mahal banget gitu kan. Gitu. Masa tempe 5.000 gitu kan. Jadi sebenarnya ketika customer kamu bilang ini mahal, ada sebenarnya tipsnya. Kita bisa gali lagi, nggak pasrah langsung bilang, oh mahal, ya memang mahal mbak. Terus gimana? Kamu bisa gali dengan nanya, kenapa mahal? Mahal karena dia kaget ngelihat harga kita, atau mahal karena dia compare dengan produk lain. Kan wajar ya kalau kita misalnya mau beli sepatu, kita lihat di toko ini, lihat di toko itu. Akhirnya kita bandingin, oh ternyata lebih murah 50.000 di sini. Nah, kalau mahalnya karena dia bandingkan ke kompetitor, kita bisa kasih benefit lain kan? Misalnya free ini, free itu. Atau mahal karena dia nggak pernah les, jadi dibuat dia harga ini terlalu mahal gitu. Atau mungkin ekspektasi dia ketinggian untuk kita. Nah, mahalnya di sini itu harus kita explore lagi. Oh. Yes. Berarti kita dari sini tuh memang harus benar-benar membangun kayak kedekatan emosional berarti. Oh iya dong. Gimana nih Pak Lahmot ini cara mendekati, kan orang ya udah kalau udah ditawarkan nggak mau ya udah lewatin aja. Sebenarnya bisa dieksplor lagi ya. Yang awalnya mungkin ini produk ini nggak laku, nggak cocok buat dia lah ya. Tapi mungkin bisa dieksplor untuk produk yang lain. Yes. Nah itu gimana caranya Pak Lahmot? Ketika customer mentok di harga, otomatis kan kita kasih bantuan. Misalnya kita bilang, kalau biasanya mahal, saya akan bilang memang budgetnya berapa. Oh. Ya, penting buat kita. Etis nggak kita nanya ke customer kita budgetnya berapa? Sangat etis. Gitu. Jadi kita tanya ke mereka, emang budgetnya berapa kak mau beli produk ini? Oh budgetnya cuma segini. Jadi sebenarnya seorang sales itu punya produk banyak. Tapi kita selalu menjual dari yang paling mahal sampai paling rendah. Karena again kan, kita punya target. Karena kalau saya jual murah mulu, saya nggak akan tercapai. Jadi saya selalu nawarin yang tinggi. Tapi kalau ternyata daripada nggak menghasilkan duit, saya akhirnya membukalah kartu yang lain. Ada loh produk ini. Ya, ini paling yang cocok untuk budget kakak saat ini. Tanpa kita mengetahui budget customer kita nggak tahu produk apa yang cocok buat dia kan. Kecuali money is not an issue anymore for them. Selama ini kan sebelum ini ke customer lah, Ya. berarti Pak Lahmot ini sebelum bekerja dalam 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan itu udah bikin sales pipeline gitu. Oh iya, sales pipeline itu wajib. Seorang sales tanpa sales pipeline itu seperti kita liburan tanpa tujuan. Gitu. Liburan tanpa tujuan maksudnya ya. Setidaknya ada yang dituju. Tapi kalau sales tanpa sales pipeline itu kamu menuju jurang. Udah pasti kamu nggak akan achieve target karena kamu nggak punya guideline kan. Dari mana kamu tahu target harian kamu atau target mingguan kamu bisa tercapai kalau kamu nggak punya pipeline. Something yang we need to make first itu adalah punya pipeline, dan itu adalah guidance kita. Atasan kamu pasti ada, supervisor kamu, leader kamu itu akan ada, tapi they're not there every day gitu loh. Kamu survive sendiri. Artinya guideline inilah yang menjadikan kamu petunjuk saya kurangnya di mana. Jadi ketika ada produk ini yang mahal, kita udah nggak bisa jual lagi, ya kita cari produk yang mungkin yang agak murah tapi quantity bisa dibanyakin. Yes, benar. Kalau prinsip sales itu semua duit itu mau besar kecil kan duit. Oh iya. Jadi kita sih ya daripada nggak laku ya, daripada nggak dibeli produknya ya kita kasih. Tapi kita punya strategi dalam penawaran. Sebenarnya hubungan emosi untuk sama calon customer ataupun yang sudah jadi customer selalu di-maintain Mas? Itu harus selalu berhubungan baik dengan customer. Oke. Artinya jangan punya prinsip sales yang jual mati. Jualan hilang. Gitu loh. Jadi misalnya kamu jualan sesuatu ke customer kamu, sebelum mereka beli produknya, kamu sangat menjaga hubungan dengan mereka. Ngucapin selamat hari Minggu, ngucapin selamat hari Senin, ngucapin selamat hari weekend. Cuma supaya mereka take that attention and you get the attention kan. Oke.
terus kemudian mereka beli produknya. Setelah itu susah dihubungin, ngelas 3 hari kemudian, akhirnya customer kamu bisa melihat perbedaannya sebelum mereka beli produk kamu dengan sesudah itu beda. Dan banyak sales yang gagal di sini. Akhirnya retention itu nggak akan tercapai karena customer kamu sendiri tidak puas dengan pelayanan kamu. Oke, ini dampak walaupun kecil ya, Kecil. cuman say hello doang tuh. Kecil. Oke. Nah, dari di sini Pak Lamot itu bisa, kan sekarang katanya sering achieve target lah ya. Iya. Saya dengar. Gimana tuh bisa achieve target walaupun misalnya dikasih lead-nya cuman ya 100 lah. Dikasih customer-nya, calon customer itu 100. Ya. Nah, terus kok bisa achieve itu gimana strateginya tuh? Sebagai seorang sales leader ya, saya harus memahami bahwa salah satu yang menentukan bahwa tim saya bisa sukses adalah saya juga. Oke. Jadi seorang sales leader itu harus punya kepercayaan diri kepada dirinya sendiri, baru ke timnya. Tim kamu itu sebenarnya ngelihat kamu sebagai sosok untuk ini akan achieve apa enggak. Contoh misalnya, kalau saya ragu sama mereka, misalnya Mas Ilman nih tim saya, Mas Ilman nggak achieve target, saya bilang, kapan kamu achieve target? Gimana kamu achieve target? Itu berbeda dengan saya tanya ke Mas Ilman, bagaimana cara kamu achieve target? Jadi something yang kita share ke tim kita itu sebenarnya berdampak ke performance mereka. Jadi bukan serta-merta saya sendiri yang membuat target itu tercapai. Kan mungkin saya mengerjakan semua pekerjaan sales kan, makanya ada delegating gitu loh. Jadi saya delegate pekerjaan-pekerjaan ini ke tim leadernya, ke tim salesnya. Artinya mereka punya tanggung jawab masing-masing, tapi target mereka adalah target saya. Target saya bukan target mereka. Jadi ini yang saya selalu lakukan setiap harinya. Jadi saya memberikan kepercayaan ke diri saya, dan saya menyalurkan itu ke tim saya bahwa everything can happen. Target berapa? 1 miliar? Bisa. Target berapa? 2 miliar bisa. Saya nggak bilang gini, 2 miliarnya gimana ya dapatnya ya? Aduh, ini company ini kayaknya cuma ngasih sesuatu yang tidak jelas gitu. Enggak. Saya harus lebih dulu jadi orang yang menunjukkan bahwa ini possible untuk dicapai. Gimana caranya nanti possible-nya? Ya, biarkanlah hari berganti sampai tanggal 31 di akhir bulan. Oh, berarti mindset di awal The ya? mindset is very important. Dulu Pak Lamot ketika di tempat sebelumnya di edukasi, target tuh berapa emang pas awal masuk? Saya itu awal masuk pertama 100, 150, 175. Jadi 3 bulan itu sekitar 375 tahun 2014. Oke, lumayan gede ya? Udah gede, bukan lumayan lagi. Itu achieve? Achieve. Oke. Gimana? Pada saat itu saya sih mikirnya gini, kalaupun nggak achieve ya udah gitu loh. Tapi saya selalu percaya ada rezeki ya dalam pekerjaan, dan itu adalah prinsip yang saya pegang. Saya tuh kalau nge-hire orang, terutama sales, saya akan lihat dalam masa probation ini dia mendatangkan rezeki apa enggak. Kita semua itu mendatangkan rezeki. Ya, mungkin ini masnya belum banyak dengar ya di dunia sales pada umumnya. Sebenarnya bukan cuma skills yang bisa membuat seseorang itu akan achieve target. Saya cukup sering ketemu sama orang-orang di zaman saya jadi sales yang bisa segala hal. Bahasa asing bisa, leadership jangan tanya, kemudian kemampuan sales jangan tanya, public speaking they own it. Tapi numbers-nya tetap tidak bagus. Ya salah di mana? Di rezekinya. Oh, rezeki. Ya. Jadi kita tuh semuanya bawa rezeki. Bawa rezeki untuk company kita, saya bawa rezeki untuk company saya bekerja. Ya, kalau kita sudah punya skill, logiknya gini Mas ya. Kan perlu skill dan rezeki ya. Bukan cuma rezeki aja ya. Kalau misalnya nggak bisa ngomong gimana mau jualan gitu kan. Skill ini tuh artinya orang bisa kerja. Ya, saya baru banget kemarin bikin tulisan kecil soal bisa kerja versus mau kerja. Bisa kerja itu artinya bisa itu adalah skill. Maksudnya bisa public speaking, bisa bahasa asing, bisa presenting itu skill. Tapi kalau mau kerja itu effort. Banyak orang di dunia sales itu pulangnya cepat. Sales itu nggak mungkin bisa pulang cepat. Itu bisa kerja dari jam kerja. Terus kemudian mungkin mengurangi day off nggak mau gitu. Jadi target ini nggak akan tercapai kalau kita tuh udah tahu kurang, tapi kita nggak mau effort gitu. Jadi mau kerja sama bisa kerja itu berbeda. Jadi rezeki ini adanya di mana? Di kitanya sendiri. Saya percaya kalau kamu kerja bareng sama saya tidak ada rezeki, maybe this is not a place for you to grow. Bukan karena kamu nggak bisa kerja. You're good. Rezekinya bukan situ. Tapi rezeki kamu nggak sih, dan ngapain dipaksakan kan? Nah itu yang saya percayai. Makanya saya kalau misalnya hire orang, saya cuma lihat 3 bulan pertama aja. Kalau dia nggak jualan-jualan, tapi skillnya bagus, isunya di mana? Produknya gampang jual, buktinya teman-teman kamu bisa ngejual. Kamu bisa kerja, tapi
rezeki kamu nggak ada di sini. Oh. Berarti kesimpulannya, daripada saya paksakan kamu di sini dengan memperpanjang probation kamu, tapi kamu nggak berkembang, kan maunya kan kamu bekerja itu berkembang. Saya selalu percaya bekerja itu belajar dan dapat duit. Ya. Bukan cuma dapat duit. Kalau cuma dapat duit, makan siang pulang, nggak usah kerja. Ya. Tapi kalau kamu ingin dapat kerja itu, kerja, dapat duit, dapat rezeki, dapat ilmu, supaya karir kamu nextnya ada karir path-nya. Oke, menarik. Gimana kalau masalah, kalau anak-anak sekarang kan work-life balance ya? There's no love work-life balance di sales. Remember that ya, siapapun yang mau mulai sales karirnya, kalau kalian ingin jadi sales, trust me, there is no work-life balance di sales. Even kalau kamu udah jadi sales leader, saya sudah jadi sales leader. Kalau mau tanya saya work-life balance, nggak ada. Terus gimana kita menikmati hidup gitu? Sebenarnya kalau menikmati hidup kan tiap orang punya cara masing-masing. Oh, oke. Apakah saya tidak menikmati hidup saya? Oh, saya sangat menikmati. Kelihatan dari muka saya kan. Happy. Saya sangat menikmati hidup banget. Tapi kadang-kadang, maaf ya, anak-anak zaman sekarang itu terlalu mengikuti standar yang dibuat sama orang-orang tertentu tentang work-life balance. Which is kalau work-life balance itu harus party setiap minggu, harus healing ke Bali setiap akhir pekan. You make your own standard of being happy. And you make your own standard of enjoying your life. That's simple. Oke, berarti kalau di sales itu harus siap-siap ya. Ya. Nah, selain itu ada nggak sih tips dari Pak Lamhot bagaimana caranya untuk menjaga hubungan dengan klien biar si klien itu royal sama kita? Dari hari pertama kamu menyapa customer kamu, jadi saya mau share sedikit ya Mas soal dunia CRM ya. CRM itu kan punya peranan penting dalam service ya. Oke. Artinya kita dapat bantuan dari tools, tapi kita sebagai manusia adalah orang yang memegang peranan. Kita kan menjalankan tools ya, bukan tools yang menjalankan kita kan. Tapi the most important thing adalah kasihlah perhatian sebaik mungkin ke customer kamu. Nggak ada orang yang nggak suka diperhatikan. Pasti nggak senang tiap pagi ada yang ngucapin selamat pagi, have a good day, I hope you will be success today. Kita tuh baca kan sambil senyum-senyum ya. Jadi kasih perhatian ke customer kamu sesering mungkin. Take care of them sebelum orang lain yang take care sama mereka. Belum kompetitor ya. Iya dong, jangan sampai kompetitor kamu yang malah take care sama customer kamu. Produknya habis, masih nggak lanjut ya. Kenapa? Saya pindah ke produk sebelah lu. Maksudnya servisnya tidak sesuai ekspektasi saya. Ya sana lebih perhatian. Saya kan jarang chat saya gitu ya. Berarti itu penting banget ya untuk Penting banget. Nah, kalau kepada customer memberikan kayak gift lah ya, Iya. atau say hello atau Iya. apa, nah, biar nggak monoton, biar nggak bosan, itu gimana gitu? Ya, jadi dalam dunia CRM itu ada 4 pilar penting, Oke. namanya 4R. Ini Mantap. sedikit belajar ya. Pertama itu relationship, Oke. yang kedua referral, yang ketiga retention, keempat itu recovery. Yang Mas maksud tadi itu sebenarnya masuknya ke relationship. Jadi ngucapin selamat ulang tahun, kalau hari raya kita ucapin, kalau misalnya hari Senin, hari tanggal merah kita ucapin, hari libur nasional kita ucapin, itu bagian dari bagaimana menjaga relationship sama customer. Tapi kalau sudah terlanjur kita ada gap antara kita sama customer, kita harus masuk ke recovery. Contoh misalnya kita sedang berkunjung ke rumah mereka. Mungkin itu terdengar sedikit aneh kan? Tapi kalau misalnya customer kamu di chat udah tidak bales, di telepon tidak angkat, itu kan sudah masuk ke negosiasi, mereka tidak kooperatif. Ya. Padahal mereka masih member di kita. Apakah kita lantas pasrah gitu aja? Ya udahlah, emang nggak bisa diapa-apain kok. Lagian dia tinggal sisa 4 kali pertemuan kok. Kak, nanti habis 4 kali ini juga nggak akan nyambung. Nah, apakah kita pasrah begitu aja? Atau kita masih berusaha untuk recover our relationship dengan kasih hal-hal yang sedikit aneh tapi malah works buat mereka. Ya. Mengirimkan parcel mungkin, atau gift. Kalau misalnya masnya company punya merchandise, bisa kasih merchandise kirim ke kantor mereka. Inilah makanya pentingnya database itu di sini. Jadi serta-merta karena kita kepo sama rumah mereka, enggak. Karena kita pingin mempertimbangkan yang recovery ini itu kemungkinan terjadi ada. Ada customer yang awalnya kooperatif. Halo Mbak, iya Kak. Halo Mas, iya Kak. Begitu 3 bulan, ya. Begitu 4 bulan, enggak. Kan masih bagian dari kita, kan sayang ya. Ya. Kalau buat saya sebagai orang service, saya akan merasa bahwa saya tidak akan mau ada customer saya yang tidak menikmati produk ini. Jadi selama mereka masih member di kita, saya akan lakukan apapun caranya supaya hubungan saya sama customer saya tetap terjalin dengan baik. Luar biasa.
Pak Mahmud itu lebih banyak itu chat, call, atau apa sih? Saat ini saya menjalankan 4 tipe services, Mas ya. Yang pertama itu service by chat, kedua Oke. service by call, ketiga service by Google Meet atau Zoom, yang keempat service by offline presentation atau consultation. Oke. Kita harus memahami bahwa ada orang-orang tertentu di generasi ini yang tidak suka ditelepon. Oke. Itu realita. Ya ada customer kita misalnya yang kita coba telepon, dia nanya, mau ngapain ya? Mau memperhatikan kamu gitu kan. Lo kan udah chat-chat kan. Dia bilang, Kak, saya jujur tidak nyaman di telepon-telepon. Gini aja saya udah senang dong. Boleh nggak ya nggak usah telepon-telepon saya? Oke, berarti customer ini hanya boleh yang satu, service by chat. Tapi ada customer yang mau 4-4-nya, boleh. Kita udah teleponan, kita udah ketemu langsung, kita udah Ya, Google Meet, ya. gitu. Dia memang senang diperhatikan kan. Ini balik lagi ngaruh ke personality orang-orangnya kan. Ya. Tapi dari kitanya sendiri, 4 tipe service ini wajib kita kasih. Service by chat, service by call, service by Google Meet, dan service by online presentation, offline presentation. Apalagi kalau mereka tidak di Jabodetabek kan agak susah menjangkau mereka untuk datang ke sini kan. Makanya Oke. kita kasih pilihan bisa Online ya. online by Google Meet ya. Meet. Kalau untuk para UMKM yang baru-baru sekarang merintis usaha, Ya. berarti untuk tim-tim sales tuh memang harus data tuh harus lengkap banget ya. Oke, benar. Database itu yang paling penting. Yang pertama itu database development, baru kedua customer analysis. Kita nggak bisa menganalisis customer kita kalau nggak tanya, nggak ada. Iya. Dari mana kita tahu customer kita banyak tinggal di daerah Jabodetabek? Dari mana kita tahu bahwa customer kita banyak datang dari usia sekian ke sekian? Dari mana kita tahu kalau customer kita lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Ya dari database ini. Ya, mungkin terdengar sedikit aneh buat mereka harus mengisi kolom-kolom ini gitu kan, tapi pendekatan emosional yang bisa kita lakukan ke customer harusnya mereka fine lah ya. Karena kan mereka sudah, kecuali kalau belum bayar terus isi-isi kan, mungkin mereka pikirnya, Mbak saya cuma nanya-nanya kenapa harus isi-isi gitu kan. Tapi kalau udah Oke. customer harusnya lebih gampang sih. Oh, oke. Ini penting buat UMKM ya. Yang baru-baru ngeritis kan belum tahu, belum ada sistem ini kan. Biasanya cuma ya udah jual, yang penting ada nomor handphone, WA, nama, udah laku. Iya. Tapi ke depannya kalau pengen berkembang UMKM-nya perlu ada namanya database customer. Perlu Bang. Oke, untuk nanti dibuatkan kayak sistem CRM ya. Yes. Oke. Nah, menarik nih Pak Mahmud. Nah, pernah nggak sih dulu ngalamin kan kalau untuk sales tuh pasti ada penolakan kan ya? Ya. Nah, sering nggak sih ditolak? Kalau saya sih bilang rejection is real ya di dunia sales. Karena ya di kehidupan sehari-hari pun kita pasti pernah gagal ya. Ya. Saya sih anggapnya rejection itu kegagalan ya, meskipun tidak sama levelnya ya. Maksudnya gini contohnya, saya waktu awal-awal karir saya sering banget jaga booth. Bagi brosur, halo Kak, selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Lagi butuh bahasa Inggris nggak? Oh enggak butuh. Oh, I speak English, no need gitu kan. Tapi tetap senyum kan. Tapi era itu belum ada masker. Oh Ya, iya. jadi saya tetap harus kan, iya sama-sama, makasih. Gitu. Terus dalam hati saya mungkin udah kayak, so okay loh. Gitu. Tapi again, kita nggak bisa melakukan itu. Jadi buat saya sih rejection itu real. Dan gimana caranya kita deal dengan rejection? Saya sesimpel gini aja, saya kan kerja ini melakukannya halal. Saya niatnya membantu orang, ya kalau orang yang nggak mau dibantu, ya nggak apa-apa. Itu yang membuat saya lebih gampang menerima rejection dibanding memikirkan hal-hal yang lain gitu. Oh, yang terpenting ya udah sudah dilakukan ya udah. Yes. Kalau nggak prospek ya udah biarin ya. Maybe mereka bukan target kita aja kan, gitu. As simple as that aja. Itu kayak orang netting terus berarti kayaknya nggak cocok di sales ya. Yes, benar. Tapi overthinking itu agak susah di sales kan. Kita kadang asumsi. Misalnya kita mau bagi brosur ke orang tersebut, dari jauh kita udah berasumsi bahwa ini kayaknya orang akan nolak gitu. Padahal mungkin memang tipikal mukanya memang muka-muka yang tidak ramah aja kan. Bisa jadi orang yang tidak ramah itu secara fisik malah justru yang paling ramah sebenarnya. Oh iya. Jadi sebenarnya overthinking itu nggak bisa. Ya bagi brosur bagi aja. Siapapun itu yang lewat, kamu bisa bilang, halo ibu, halo pak, halo mbak, halo kak gitu. Masalah diterima nggak terima, ya that's a part of being sales kan. Iya. Yes. Kan kita sudah tahu nih semua tahapan-tahapannya bahwa customer itu seperti ini, kemudian kita sudah melakukan teknik ini itu sudah Ya. selesai. Terus gimana di tahapannya kalau kita selalu nggak achieve gitu? Sebenarnya sih kita perlu namanya introspeksi diri ya. Bukan cuma dari the company pasti gitu. Oke. Saya selalu introspeksi tim saya tiap bulan. Karena saya selalu menargetkan kalau mereka nggak achieve target minimal 80%, berarti kamu nggak perform. Tapi kita sebagai seorang sales pun harus melakukan introspeksi diri. Saya kurangnya di mana? Dan biasanya kalau saya nih ngomong sama sales saya nih, saya akan tanya, misalnya bulan lalu mereka perform, bulan ini enggak. Saya akan bilang dengan pertanyaan,
apa yang menurut kamu bulan ini tidak kamu lakukan, tapi bulan lalu kamu lakukan. Kalau dia nggak bisa jawab, dia nggak bisa menilai dirinya sendiri. Usaha, kerja keras sama hasil itu harusnya sejalan. Apalagi sales. Kamu telepon orang 40 kali sehari, tapi nggak ada yang closing. Kamu yakin kamu udah melakukan 40 itu dengan benar? Atau 40 itu pun kamu lakukan tapi yang angkat cuma 2. Tapi kamu reportingnya 40 yang kamu telepon. Di usaha sama hasil itu di sales itu nggak mungkin tidak sejalan. Jadi kalau kamu sudah melakukan usaha semaksimal mungkin tapi numbers kamu tetap nggak achieve, berarti kamu tidak melakukan effort kamu dengan maksimal. Karena sudah seharusnya orang yang effortnya besar hit target dibanding orang yang effort besar. Contoh misalnya saya. Dulu awal-awal karir saya, sering sekali saya kerja lebih dari jam kerja. Jam 10 masuk, jam 6 pulang. Tapi saya sampai jam 10. Teman saya yang jam 10 masuk pulang jam 6, akhir bulan, apakah pencapaian sama? Lebih banyak hasil yang saya lakukan. Karena saya di kantor lebih lama. Tapi saya di kantor kerja ya, bukan duduk-duduk ya. Nah, nongkrong-nongkrong aja. Jadi perbedaannya kelihatan sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya sudah melakukan segala sesuatunya Pak, saya sudah begini, begitu-begitu, tapi number saya tetap nggak achieve. Mungkin ada yang missing dari proses jualannya. Karena di selling itu kan ada proses jualan kan, misalnya profiling customer, presentasi produk, kemudian closing. Mungkin closing kamu belum pas, jadi customer kamu itu tidak menemukan bahwa dia harus membeli produk ini. Nah ini perlu namanya analisa dari leadernya untuk tahu sebenarnya missing point-nya di mana. Nah inilah fungsinya Pak Lamhot sebagai revenue konsultan ini ya. Saya siap membantu perusahaan-perusahaan yang tidak achieve target ya. Nah ini menarik Pak. Pekerjaan sales itu sebenarnya udah capek ya, udah capek. Kemudian jam kerja tidak menentu kan, Sabtu Minggu juga masuk. Itu tuh worth it gak sih? Worth it-nya itu dilihat dari sisi apa dulu ya Mas ya. Kalau sisi duit ya worth it dong. Ya siapa yang nggak senang dapat komisi jutaan rupiah ya. Gaji nggak nyampe sejuta tapi komisi 3 juta kan bagus kan. Teman-teman ini mungkin ada yang belum tahu nih. Sistem penggajian seorang sales itu gimana? Apakah sama kayak karyawan umum kan misalnya gaji pokok udah 5 juta udah gitu. Nah untuk tim sales itu kayak gimana sih? Kalau sales itu udah pasti komisi harus lebih besar daripada gaji pokok. Jadi orang sales kalau gajinya tinggi itu biasanya nggak perform. Jadi harus komisinya yang diperbesar, gajinya diperkecil. Karena seorang sales tanpa komisi itu bukan sales. Justru semua ini tuh unworth it kalau yang kamu dapatkan duit. Capek-capeknya kalau dapat duit, happy kan? Kalau kita jualannya giat dari pagi, misalnya harusnya jam 10 buka, tapi kita bukanya jam lebih awal, berarti rezekinya lebih peluang besarnya lakunya lebih banyak. Dan juga bukan cuman kita mikirin komisi ya, tapi kalau kita masih muda kan kita juga mikirin future karirnya gimana. Di sales itu, saya pernah baca di salah satu buku ya, sales ini adalah salah satu profesi yang karirnya tuh tidak ada batasan. Karena Masnya bisa lihat, hampir semua CEO suatu perusahaan itu awalnya dari sales. Oh iya sih, hampir benar. Karena orang sales itu public speaking-nya bagus. Jadi ngomong di depan udah terbiasa. Leadership-nya jangan tanya. Jalan, orangnya profitable banget PNL kan. Bahkan mereka suka bertanya ke dirinya, saya menguntungkan nggak sih buat perusahaan? Jadi orang yang paling pantas ya, kalau buat saya nih ya, jadi CEO suatu perusahaan itu adalah orang sales. Karena orang sales itu tahu uang masuk dan uang keluar. Jadi harus lebih banyak uang masuk dibanding uang keluar. Makanya karir di sales itu pasti ada. Kalau kita mungkin teman-teman belum terbayang nih. Kalau gajinya misalnya gaji pokok lah 4 juta, biasanya gitu ya. Di bidang edukasi itu dapat benefit bonusnya itu berapa sih gitu? Kalau benefit bonus sudah pasti ya based on performance ya. Tapi normalnya sih kalau saya lihat ya, itu bisa 1 kali dari gajinya. Jadi misalnya gajinya 4 juta, komisinya udah pasti dapat 4 juta. Bisa dapat 5 itu. Tapi udah pasti lebih dari gaji pokok dia. Gaji pokok itu udah yang jadi hal pokok lah. Tapi yang terpenting banyak orang sales makanya banyak berjuang itu karena bonusnya. Jadi kalau kita harus kerja lebih dari jam kerja, worth it kan? Kalau kita digaji juga lebih dari gaji kan? Itu kan baru awal-awal kan? Apalagi kalau sudah senior, udah level manager. Nggak usah dibicarakan ya, nggak enak kan? Berarti lebih dulu 2 digit ya? Nah. Kenapa sih Pak Lamhot ini masih tetap berjuang di dunia persales-salesan udah 11 tahun ya? Itu nggak ada bosen ya? Walaupun ya kan memang di sales itu ada fase di mana mungkin kita juga ada bete, ada apa gitu ya? Wajar nggak sih kita ada rasa
bete-nya atau gimananya gitu? Sebenarnya bukan lebih ke bete ya, bosan, Bosan. jenuh. Ya. Saya rasa pekerjaan apapun pasti kita ada kan. Oke. Makanya kenapa kita perlu menyemangati diri sendiri. Tapi kalau misalnya Mas Ilman nanya ke saya, definisi sesungguhnya kenapa, ini kan belum saya jawab di awal tadi ya, kenapa saya akhirnya mencintai pekerjaan ini. Saya tuh melakukan sales ini sebenarnya saya menganggap diri saya membantu orang lain. Jadi itu kan tulus ya, saya membantu orang lain. Definisi membantu, ketika saya membantu, limitnya tuh nggak ada kapan berhentinya. Ya selama saya masih hidup ya saya akan terus membantu orang lain. Jadi saya akan terus jadi sales. Bahkan kalau orang tanya ke saya, ada orang yang pernah nanya ke saya, seumur hidup kamu akan melakukan profesi sebagai sales nggak? Iya, saya akan jadi sales seumur hidup saya. Karena membantu. Karena saya membantu orang. Selama saya masih hidup, saya terus membantu kan. Iya sih. Apalagi kan kita jualan, saya kan di edukasi. Iya. Mas tahu kan bahwa edukasi ini adalah salah satu senjata terkuat untuk membangun suatu bangsa kan. Nah, betul. Ya, kan Nelson Mandela sendiri bilang education adalah the best weapon untuk mengatasi kemiskinan, kemelaratan. Jadi saya merasa saya sudah ada di track yang benar untuk membantu menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Indonesia dengan cara saya, yaitu memotivasi anak-anak Indonesia untuk aware dengan bahasa asing, dengan pendidikan. Gak usah mimpi kerja di luar negeri kalau kamu sekolah males-malesan gitu loh. Jadi investasi pertama kamu dalam hidup adalah pendidikan. Berarti Pak Lamhot itu sudah menerapkan Undang-Undang Dasar itu mencerdaskan kehidupan bangsa juga ya? Kan nggak harus jadi anggota DPR kan, berguna bagi bangsa kan. Nah itu oke. Sesuai dengan profesinya masing-masing. Yes, Oke. Nah Pak Lamhot, tantangan menurut Pak Lamhot selama bidang di sales, kira-kira apa sih tantangan paling besar banget? Sebenarnya itu menjaga motivasi untuk tetap berapi-api dari hari Senin ke hari Minggu, dari tanggal 1 ke tanggal 30 itu nggak gampang. Jujur aja, kita ada rasa malas kadang-kadang. Ya kan? Ketika rasa malas itu datang, itu akan mempengaruhi timeline kita. Target kita akan semakin jauh dari pencapaian, semuanya rusak akhirnya. Padahal cuma karena kita malas kan. Dan normal sebenarnya kalau kita pingin santai-santai, pingin nggak berhubungan sama customer, dikit-dikit customer chat, Mbak ini harganya udah pas nggak? Kak ini harganya udah pas kan? Kayak bisa nggak sih sehari aja saya nggak perlu berhubungan sama siapapun gitu ya, apalagi untuk orang-orang introvert ya. Tapi kalau kita sadar, kita punya tanggung jawab, semua rasa malas itu, semua rasa bosan itu akhirnya kalah. Dan itu yang saya jaga, menjaga energi untuk tetap on fire di jam segini tuh nggak gampang, Mas. Gitu ya. Tapi gimana caranya supaya kita berenergi aja, dan itu harus datang dari diri kita. Saya sebagai sales leader bisanya apa coba? Memberikan dampak yang baik di tim saya. Jadi kalau saya lemes-lemes, tim saya kan pasti lemes-lemes kan. Rasanya lemes-lemes. Tapi kalau saya energi terus, saya berapi-api terus gitu, tim saya akan melihat bahwa bos kita aja itu gila, itu udah mau jam 6 dia masih semangat banget gitu loh. Jadi leader itu di situ fungsinya. Tapi untuk diri sendiri, gimana caranya menjadi seorang sales yang bisa memotivasi diri untuk tetap on fire dari pagi ke sore, tanggal 1 ke tanggal 31. Tapi motivasi itu datang dari diri sendiri. Harus dari kita sendiri. Apapun motivasinya. Kalau saya dulu jujur ya Mas ya, saya itu ngelakuin kerjaan sales, kenapa saya pengen hit terus? Karena saya butuh duit. Simple as that. Semuanya butuh duit. Ya. Kos mahal loh. Iya. Saya dulu ngekos di Setiabudi, 2,5 juta sebulan. Gaji saya cuma 4 juta. Gimana saya bayar sisanya kalau saya cuma dapat 4 juta? Oh iya. Terus saya gaya hidupnya tinggi. Maunya foya-foya. Mau foya-foya duit pas-pasan. Gimana? 4 juta. Iya, jadi saya harus bekerja keras. Supaya gaya hidup saya tuh seimbang. Setidaknya tetangga saya nggak ngomongin saya kan. Oh iya. Hidupnya sales itu dari insentif dan bonus ya. Dan masing-masing orang kan pasti punya contoh, misalnya kan ada orang yang kerja buat menghidupi orang tuanya. Misalnya mereka masuk ke sandwich generation, ya nggak masalah. Atau mungkin memang mereka segitu giatnya kerja karena mereka career oriented. Saya tuh pingin berhasil, saya ingin berkembang. Jadi apapun motivasi seorang sales bekerja, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tapi yang penting motivasi ini bisa memotivasi diri dia ketika dia feel demotivated, feel bosan, feel pingin resign gitu kan. Dia tetap ingat bahwa saya punya tanggung jawab. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah inilah yang saya tuliskan dalam cerita singkat. Nanti boleh lihat di LinkedIn saya. Untuk dikunjungi ya. Oke. Nah ini menarik ya. Jadi memang Pak Lamhot ini saya melihat dari perspektif saya unik gitu. Dari cari karyawan itu harus bukan harus ya, dan menjadi salah satu alat ukur lah ya. Ini sebenarnya cocok atau enggaknya di dunia sales. Terus tadi juga diperhatikan bahwa sales itu bukan hanya skill ya. Kan sekarang banyak orang bilang
kalau mau jual itu harus tahu skill, tapi ternyata ada di balik itu ternyata ada yaitu rezekinya ada atau nggak di bidang itu. Sama yang terakhir itu yang saya bisa ambil adalah di mana sales itu memang nggak boleh memaksakan kehendak, tetapi bangun hubungan. Yes. Oke, dengan hubungan itu bisa terjalin dan bagus itu dengan adanya sebuah data. Oke, luar biasa ya. Ini ilmu ya teman-teman. Mas Ilman boleh boleh mengetahui bahwa pada saat COVID awal 2020, industri yang tidak terdampak oleh COVID itu salah satunya adalah pendidikan loh. Nah, soalnya dia nggak mati, tetap berjalan dengan online. Dengan, Dan disitulah momen dimana orang Indonesia itu transisi dari kita yang biasanya belajar harus di kelas, itu jadi kita belajar bisa online. Kan dulu orang tua kan suka ngelarang anak ya, jangan terlalu banyak megang handphone, jangan terlalu banyak megang laptop, nanti mata kamu rusak, nanti kamu begini. Tiba-tiba COVID, boom gitu kan. Langsung orang tua nanya ke guru, nanti sekolahnya gimana? Ya paling online dulu ya mam. Online ini masih bayar uang baju nggak? Oh bayar mam, itu tetap. Gitu. Iya. Jadi industri pendidikan itu salah satu yang tidak berdampak dengan COVID. Dan makin strong setelah COVID selesai. Oh iya benar. Jadi benar posisi di bidang edukasi itu benar-benar ya relatif aman ya. Aman. Bukan hanya PNS saja yang aman. Aman. Pendidikan di bidang edukasi itu aman. Aman. Apalagi orang tua zaman sekarang kan banyak yang trophy mom and dad kan. Iya. Selalu membicarakan anaknya sekolah di mana di sini, anaknya les apa di sini. Semua berlomba-lomba memberikan pendidikan terbaik. Betul. Selama orang tua yang Indonesia berlomba-lomba memberikan pendidikan terbaik buat anaknya, kami diuntungkan. Saya diuntungkan. Oke. Berarti memang menjadi sales di bidang edukasi prospeknya sangat bagus. Sales kan pasti banyak yang bidang-bidangnya ya, nggak ada yang jago di semua bidang. Nah, pasti ada kondisi di mana orang tuh pengen nyoba bidang ini. Nah, itu bagusnya tuh coba-coba dulu, ataukah memang ya udah harusnya linear atau gimana gitu? Sebenarnya harusnya kita konsisten di satu bidang ya. Kecuali kalau kita udah nyoba 1 tahun nggak cocok, kita nyoba 1 tahun nggak cocok, mungkin kita belum menemukan aja. Karena sales itu kan memang harus pas ya. Artinya ketika orang ngelihat kamu, mereka tuh langsung lihat kalau kamu itu sales asuransi. Karena kamu representatif dari produk asuransi. Tapi kamu, mungkin ini yang terjadi sama saya juga. Setiap saya ketemu orang baru, orang pasti ngiranya saya guru atau dosen. Karena menurut mereka gaya bahasa saya itu terlalu sopan gitu. Mas kerjanya apa? Kenapa pak gitu kan? Saya pengen tahu aja. Coba aja tebak pak, saya kerjanya apa? Kayak dosen ya gitu. Atau guru ya gitu kan. At least masih sesuai edukasi kan. Nah, tapi kalau orang pindah-pindah karena misalnya berkasus kan lain lagi ya. Nah, mudah-mudahan mereka pindahnya karena pingin nyoba-nyoba sampai akhirnya menemukan. Nah, once mereka udah menemukan, bagusnya adalah orang stay terus-menerus. Setidaknya 10 tahun lah. Seseorang kan bisa dikatakan sebagai expert juga kalau udah 10 tahun di bidang yang sama. Kalau belum sampai 10 tahun, terus kita klaim diri kita sebagai expert, ya orang akan mikir juga, kok bisa kamu klaim diri kamu sebagai expert itu kan? Nah itu sih, Mas. Pertanyaan terakhir nih Pak Lamhot. Untuk orang yang mau masuk di dunia sales, apa sih yang harus dipersiapkan? Seorang sales itu harus bagus dalam berkomunikasi. Karena kamu nggak akan mungkin bisa mendeliverkan produk yang kamu jual kalau kamu berkomunikasi aja susah. Itu modal pertama. Makanya kalau kamu ketemu sama orang sales, kamu akan bilang jago-jago banget mereka ngomongnya ya. Persuasinya jago lah gitu. Kedua, kamu harus percaya sama diri kamu sendiri sebelum kamu percaya sama produknya. Saya harus bilang bahwa menjual produk yang sudah punya nama itu gampang. Everybody can do it. Tapi menjual produk yang orang belum kenal, tapi orang ngebeli produk itu karena mereka melihat kamu, itu baru namanya sales. Jadi you should believe to yourself first before you believe to your product. Mempercayai produk yang kamu jual tuh gampang. Contoh masnya ngejual rumah di Pondok Indah dengan ngejual rumah di Bekasi, lebih gampang ngejual rumah di Pondok Indah. Siapa nggak tahu Pondok Indah? Isunya di harga. Tapi kamu mas mampu menjual rumah di Jonggol, laku, itulah sales. Karena mereka tidak melihat lokasi, mereka melihat kamu, mereka percaya sama kamu sebagai representatif dari produknya, makanya mereka beli sama produk itu. Jadi, miliki kemampuan berbahasa yang baik, berkomunikasi, kemudian kamu harus punya kepercayaan diri terhadap diri sendiri, kepercayaan diri terhadap produk setelahnya. Kalau kamu percaya sama diri kamu, tapi kamu meragukan produk yang kamu jual, gimana produk itu bisa laku? Saya cukup sering ketemu sama sales yang ini terbuat dari apa? Coklat. Coklat apa? Ya saya mau tahu
coklat apa? Ini apa? Coklat yang ini atau ini? Nggak tahu, Kak. Mereka tidak percaya sama produknya. Pengetahuan akan produk knowledge itu wajib. Kalau kamu sales, kamu nggak tahu produk yang kamu jual, ya sama aja kayak kamu jual kucing dalam karung, kan? Kan? Customer kamu beli kucing dalam karung, kamu jual kucing dalam karung, kan? Terus sisanya adalah apa coba? Spirit tadi, menjaga energi. Seorang sales itu harus punya energi yang positif. Itu aja. Selebihnya biarlah alam semesta ini mendukung kamu apa enggak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Lamhot atas kehadirannya di Cerita Otka, dan ini memang menginspirasi banget buat orang-orang yang pengen berkarir tapi masih bingung berkarir bidang apa. Ini kan membuka cakrawala pemikiran mereka lah. Ternyata dunia sales itu seperti ini dan profitnya seperti ini dan bagaimana mulai bekerjanya itu seperti apa dan kedepannya akan jadi seperti apa, dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Lamhot. Dan kalau ada rekomendasi teman-teman untuk bisa diundang di Cerita Otka ini, silahkan ketik di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman yang pengen konsultasi seputar studi dan karir di dalam dan luar negeri, silahkan klik link yang ada di bawah ini. Baik, terima kasih. Saya Ilman. Sampai jumpa di Cerita Otka selanjutnya.